Nah, dengan tanda-tanda ini, pemulihan ekonomi yang semakin kuat tentu kita harapkan akan terjaga. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kita masih pada kisaran 4,5 hingga 5,3%. Kalau dibandingkan tadi OECD merevisi dari 4 ke 4,9, IMF di 4,8, World Bank di 4,4, kita di 4,5 hingga 5,3. Kalau tadi kita lihat untuk Fitch, dia juga memprediksi perekonomian Indonesia tahun depan di 5,3. Jadi ini adalah sesuatu yang kita perlu untuk terus jaga dari sisi konsistensi proyeksi, dan terutama kalau ada tanda-tanda pemulihan yang perlu diperkuat, sementara kita juga mengelola kemungkinan terjadinya dinamika global yang bisa menimbulkan risiko. Kalau kita lihat dari sisi perkiraan pertumbuhan ekonomi ini, untuk kuartal ke-1 di Kementerian Keuangan masih di dalam range antara -1, mungkin yang terdalam, hingga -0,1. Kita berharap sih sebetulnya bisa mencapai zona netral, tapi kita masih mungkin mendekati di sekitar 0,1 negatif. Inflasi di sisi lain, kita lihat, observasi, memang masih pada level yang rendah. Bulan Februari lalu, BPS menyampaikan 1,38 year on year, month-to-month-nya 0,1, dan year to date-nya 0,36. Untuk inflasi ini kita lebih memperhatikan aspek dari sisi daya beli masyarakat. Kalau turun atau rendahnya inflasi menggambarkan daya beli masyarakat yang belum pulih dan ekspektasi inflasi belum meningkat, ini berarti untuk memulihkan ekonomi kita masih perlu untuk meningkatkan confidence dari rumah tangga, terutama yang kelompok menengah atas yang jumlah atau tingkat konsumsinya belum sepenuhnya pulih. Nah, teman-teman wartawan, saya akan menyampaikan di APBN kita perkembangan ekonomi makronya. Untuk mengingatkan kembali, tahun 2021 APBN disusun dengan asumsi makro yang ada di dalam kolom yang tengah itu, yaitu growth-nya 5%, dan kita belum merevisi, kita tadi masih antara 4,5 hingga 5,3. Inflasi di 3%, tadi year to date masih 1,38, dan year to date 0,36, year ori-nya 1,38. Nilai tukar yang digunakan untuk APBN adalah 14.600. Kita lihat year to date 14.130, end of period-nya 14.459, itu pada pertengahan bulan Maret, yaitu tanggal 17. Suku bunga untuk APBN menggunakan 7,2% untuk SBN 10 tahun. Saat ini year to date-nya di 6,34, end of period-nya 6,55. Harga minyak di dalam APBN kita diasumsikan $45 per barel. Tadi saya sudah sampaikan harga minyak bahkan sempat menyentuh 70 meskipun turun kembali. Jadi year to date-nya 56,8, end of period-nya di $60,4 per barel. Kita harus memperhatikan dan meminta kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk memperhatikan lifting minyak yang di dalam APBN diasumsikan 705.000 barel per hari, namun sampai dengan sekarang year to date realisasinya hanya 645,2, lebih rendah dari asumsi APBN. Dan untuk lifting migas dengan asumsi 1.007.000 barel per hari atau 1.007.000 barel per hari ekuivalen, realisasinya lebih tinggi baik year to date maupun end of period. Jadi ini adalah perkembangan dari dinamika asumsi makro yang digunakan di dalam perhitungan APBN kita. Tentu akan mempengaruhi seluruh pos di dalam APBN kita.